Suhu mangga. Judul materinya apa, Pak? Kewirausahaan. Kalau kurikulum PT Bapaknya? Oh, baik bikin. Nggak bikin, berarti nggak usah? Nanti saya aja. Aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu materi mengenai kewirausahaan. Dengan pemateri Pak Nanang Warsa, jadi mohon semuanya untuk memperhatikan dan handphonenya disimpan dulu ya. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita mulai materi tentang kewirausahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para siswa siswi calon peserta didik SMA Negeri 3 Kuningan ya, karena belum dilantik ya, yang ada di Aula Balai Rancage yang saya banggakan, juga pada siswa-siswi sekalian yang berada di rumah, selamat berjumpa dengan saya. Tadi kurikulum vitae-nya belum disampaikan karena saya tidak membuat, jadi langsung saja saya perkenalkan. Nama saya Nanang Warsa, asal dari Bandung, jauh ngajarnya di sini. Alhamdulillah betah di sini. Tanggal lahir saya tanggal 2 Agustus. Sebentar lagi ya. Ngingetin aja. Tanggal 2 Agustus 53 tahun yang lalu ya. Jadi tahun 1967. Dan mengajar di SMA 3 ini mulai tahun 2003, jadi sudah 17 tahun. Istri saya baru 1, anak saya baru 1 maksudnya. Anak saya baru 1, istri 1, suami 1. Dan sekarang berada di Bandung ya, berada di Bandung. Jadi saya di sini jomblo begitu. Pendidikan saya SD 6 tahun di Bandung juga, di SD 1. SMP 3 tahun di SMP 26 Bandung. SMA-nya di SMA 15 Bandung. S1-nya di ITB Bandung ya, ngambil jurusan matematika. S2-nya di UPI Bandung juga ya, ngambil matematika juga. Itu pendidikan saya. Rumah saya yang di sini di Jalan Juanda, depan Rumah Sakit Juanda, kemudian di depan Cirendang perumahan ya, di situ juga, dan seterusnya begitu ya. Kalau di Bandung di Cipaku, di Cipedes, dan di Parongpong juga ada. Ya, loh, saya bicara tentang kewirausahaan. Kenapa kok saya disuruh kewirausahaan? Ya mungkin salah satu latar belakangnya, saya ini seorang guru di SMA Negeri 3 Kuningan, juga saya dosen di Uniku, dan juga punya beberapa kewirausahaan begitu ya. Sehingga adik-adik atau anak-anak sekalian yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mari di era globalisasi sekarang ini yang difikirkan bukan hanya pendidikan saja ya,
tapi juga tentang bagaimana mengembangkan kreativitas diri supaya kita bisa menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Begitu. Banyak sekali yang masih SD, bahkan belum sekolah, tapi uangnya udah miliaran ya. Ada nggak? Anda kenal nggak dengan YouTuber yang anak kecil? Siapa Neng? Pernah nonton? Dia belum sekolah, tapi udah jadi YouTuber, miliaran. Berarti dia sudah menjadi seorang entrepreneurship itu. Nanti saya jelasin. Ya, tapi versi saya ya, versi saya. Tapi saya tidak akan melupakan pedoman yang ada dari Dinas Pendidikan. Jadi versi saya. Kebetulan saya dari tahun 1991 sudah terjun ke dunia usaha begitu ya. Saya jadi guru tahun 91. Dan tahun itu juga saya buka usaha. Malah sebelumnya ya, saya sambil sekolah sudah punya usaha. Gaji saya sudah 3 kali lipat dari gaji PNS itu waktu saya SMA itu. Jadi besar gaji saya tahun 91 ya. Jadi saya udah mengembangkan dunia usaha itu dari tahun 91. Dari sekolah SMA malah saya sudah punya penghasilan. Oke, itu rumah saya. Kemudian usaha saya apa gitu kan? Kenapa saya harus menyampaikan entrepreneur tentang kewirausahaan? Padahal saya ini seorang PNS, seorang guru matematika dan dosen begitu ya. Tapi di luar sana juga kita berusaha untuk berwirausaha. Bahkan saya sekarang sedang mencoba, baru sebulan kurang lah, sedang mencoba menjadi YouTuber gitu. Karena sekarang kan lagi dunia seperti ini. Anda nanti akan saya suruh buka HP-nya, di-subscribe lah punya saya. Subscribe kan gratis ya, cuma notol doang. Dan Anda akan dapat materi nanti. Kalau Anda bingung matematika, buka aja channel saya. Ya, channel saya itu tentang keajaiban matematika, tentang teka-teki, tentang materi. Ya, di sana komen-komen banyak yang nanya gimana cara cepat. Saya ini cara cepatnya banyak banget matematik ya. Jadi saya ngajar matematika di sini. Anda nanti bertemu dengan saya atau enggak? Ya mungkin suatu saat ketemu, suatu saat ya. Anda kelas berapa Neng? Kelas 11. Belum pernah ketemu saya kan di kelas ya. Karena saya di kelas 12. Jadi Anda kalau bisa naik kelas terus akan ketemu di kelas 12. Tapi kalau Anda nonton YouTube saya, misalnya materi apa matematik yang susah, Anda bisa nonton channel saya. Kemudian Anda bisa nanya, Pak, cara cepat ini gimana? Gitu. Langsung saya bikinkan videonya, gitu ya. Kemarin saya bikin satu video, baru kemarin, 2 hari yang lalu, itu pas saya lihat udah hampir 300 yang nontonnya, gitu ya. Tapi belum sebulan saya ngisi di situ ya. Nah, kita masuk ke materi. Jadi cukup saya kira untuk kurikulum vitae-nya ya. Saya kira udah cukup, Anda udah mengenal saya. Kita masuk ke materi ya. Materi saya adalah tentang kewirausahaan. Nah, kenapa di SMA Negeri 3 Kuningan dan juga di sekolah-sekolah yang lainnya juga sekarang semenjak kurikulum 2013 itu ada tentang kewirausahaan. Ya, itu kan jadi pertanyaan besar. Kenapa? Nah, tidak lain tujuan pemerintah itu selain siswa dididik menjadi seorang pelajar yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan dan sains serta teknologi, juga pemerintah ingin gitu kan, ingin menjadikan siswa lulusan SMA itu punya kemampuan lain setelah terjun di masyarakat seperti anak SMK. Jadi kita jangan kalah dengan anak SMK. Kalau anak SMK keluar dari sekolahnya dia siap bekerja. Karena dilatih untuk menjadi seorang pekerja. Tapi kalau anak SMA, jangan lupa ya, SMA, Senior High School, itu dididik untuk meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Jangan lupa itu. Bukan buat bekerja. Tapi seandainya Anda pengen langsung kerja
dengan adanya mata pelajaran kewirausahaan, nah dituntut untuk siap juga untuk bekerja. Gitu maksudnya ya. Nah, untuk adik-adik atau siswa-siswa yang berada di rumah juga, ini jangan lupa ya, bahwa tuntutan siswa SMA adalah melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Tapi karena dibekali dengan kewirausahaan, maka insya Allah siap juga untuk menjadi seorang entrepreneur. Makanya di SMA 3 ada koperasi siswa, ada kantin, ada hidroponik ya, yang dikelola oleh OSIS bersama guru dan guru kewirausahaan. Dan jangan lupa SMA 3 itu udah sangat berprestasi di bidang kewirausahaannya. Banyak sekali barang-barang bekas yang diolah oleh siswa SMA 3 kemudian dipertontonkan di dunia luar, dipertandingkan dan juara nasional. Belum diajak keliling ya? Belum ya? Nanti bisa mungkin suatu saat ada acara keliling-keliling mungkin ya. Karena kan ada wawasan Wiyata Mandala mengenal SMA Negeri 3 Kuningan. Kalau Anda yang hadir di sini, tadi prasyaratnya disebutkan bahwa yang hadir di sini itu dengan syarat A, B, C, D dan seterusnya. Bagi adik-adik yang pengen juga melihat langsung SMA Negeri 3 Kuningan ya mungkin bisa aja gitu ya, datang ke sini. Dengan wawasan Wiyata Mandala yang ada, Anda melihat-lihat. Di sebelah sini adalah karya-karya siswa di ruangan ini tuh. Anda lihat nanti yang juara nasional, hidroponik juara nasional, pemanfaatan barang bekas juara nasional. Itu SMA 3. Karena apa? Dididik di sekolahnya untuk menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Gitu ya. Oke. Apa sih wirausaha? Gitu kan pertanyaan. Wirausaha, kewirausahaan. Saya mengutip dari beberapa sumber dan saya ringkas dengan bahasa saya sendiri. Itu yang namanya wirausaha atau entrepreneurship itu adalah suatu sikap ya. Kalau sikap dimiliki oleh kita. Suatu sikap atau kemampuan seseorang, Anda berarti, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah gitu. Sikap atau kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dengan kreatif dan inovatif. Kalau Anda mau jadi YouTuber, aduh jadi apa saya ini, udah banyak nih, udah ada. Enggak apa-apa. Karena di sini disebutkan kreatif, inovatif. Mungkin kalau Anda lihat channel saya, wah ini mah udah ada Pak. Tapi Anda bedakan dengan yang lainnya, sama apa enggak? Gitu. Jadi jangan kehabisan ide, harus kreatif, harus inovatif. Kita kembangkan tuh, punya orang kita kembangkan. Berarti kita sudah berinovasi. Gitu ya. Jadi suatu sikap. Jadi yang Anda miliki nanti dididik oleh guru kewirausahaan dari kelas 1 sampai kelas 12 kelas 10 ya. Dari kelas 10 sampai kelas 12 ada kewirausahaan. Coba, di mana bakat Anda ada? Di wirausaha mana? Gitu. Waktu saya SMA kelas 11, kalau dulu kelas 2, saya masuk ilmu fisik dulu. Saya udah punya cita-cita. Saya pengen menjadi seorang pengusaha muda. Ya. Dalam hati saya pengen jadi direktur gitu. Dulu itu kelas 11 SMA kalau sekarang. Pengen jadi direktur. What is the meaning of director? Direct langsung. OR orangnya kan gitu ya. Direktur. Direktur itu orang yang memerintah langsung. Punya karyawan, ya itu direktur berarti. Kalau kita udah sanggup menggaji orang lain, berarti kita udah jadi direktur. Itu cita-cita tapi ya. Maka masuklah saya ke ITB. Saat itu saya masuk jurusan teknik industri karena saya ingin mempelajari tentang sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Nggak tahan lama, nggak nyampe 1 semester pindah saya masuk ke matematika, jurusan matematika, pindah. Dan saya masuk beasiswa. Beasiswa saya ikatan dinas.
dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kalau dulu. Saya diangkat jadi PNS gitu, tanpa tes. Jadi guru. Padahal cita-cita saya jadi apa tadi? Direktur. Wah, berarti gagal kan? Rencana saya. Tidak jadi masalah. Nah, selama saya kuliah di matematika, saya coba berwirausaha. Apa wirausaha saya dulu ya? Dari kelas 2 SMA saya sudah menjajakan koran saya. Ya, di Bandung memang, kalau Bandung kan kota besar ya, jadi kalau ada kemauan gampang nyari uang. Di sini juga sangat memungkinkan gitu. Banyak sekali bidang yang bisa kita gali supaya menjadi sumber uang. Saya selalu akan bicara masalah uang ya. Kenapa? Materi saya wira usaha. Nanti saya sebutkan kelanjutannya tadi ya. Jadi sikap atau kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan inovatif dengan tujuan agar dapat bermanfaat bagi orang lain dan mempunyai nilai yang lebih. Jadi pikiran kita, gimana saya bisa berusaha agar usaha saya bermanfaat untuk orang lain dan punya nilai lebih buat siapa? Buat saya. Nilai lebihnya apa? Ya keuntungannya. Selain bisa menarik tenaga kerja, juga kita punya keuntungan. Karena yang namanya berwirausaha susah untuk sendiri ya. Walaupun jadi YouTuber juga kadang-kadang perlu orang lain. YouTuber perlu orang lain enggak? Perlu tidak? Perlu. Siapa? Ya yang nonton. Bener ya? Yang nonton. Kalau yang nontonnya enggak enakan, ya gimana mau di like? Gimana mau di subscribe? Jangan-jangan di gini apa sih namanya? Dislike. Ya. Saya udah 20 baru 21 video saya bikin. Karena belum lama ya. Kan kalau jadi YouTuber itu minimal 2 lah seminggu gitu. Saya belum sebulan, harusnya 8 kan. Saya udah 21 video. Tapi kalau Anda mau gini juga nggak apa-apa sih ya. Belum ada satupun yang begini, belum ada. Nanti Anda buka. Boleh, nanti saya kasih tahu. Nanti sabar. Di situ ada teka-teki tentang matematika. Anda jawab sendiri, coba bikin kejawab nanti. Ya, ini perlu kalau Anda punya adik SD, Anda bisa bermain dengan matematika dengan SD lewat video saya nanti ya. Nah, itu pengertian dari wirausaha. Sekali lagi ya, sebuah sikap atau kemampuan dari seseorang secara kreatif dan inovatif. Kreatif, inovatif. Niru boleh? Boleh nggak niru? Boleh dong. Asal dibedain, diinovasi, dikembangkan, dibikin lebih bagus. Itu namanya kreatif. Mungkin punya saya juga ada, orang lain juga ada. Pasti beda. Beda dari cara menyampaikan, beda dari cara menuliskan. Karena apa? Inovasi saya seperti itu. Kalau Anda lihat video saya yang pertama, kaku banget gitu, seperti di depan harimau. Ya kan, tapi nggak apa-apa saya upload. Yang nonton cuma 30, nggak apa-apa. Video kedua mulai rada cerah dikit, yang nontonnya bukan harimau, kijang. Mulai udah nambah 50 sekian. Nah, sekarang udah biasa, udah nyantai depan kamera, udah biasa gitu. Ya. Yang nonton baru sehari 2 hari sekian ratus gitu. Udah beda. Berarti ada inovasi. Iya enggak? Ada kreativitas yang baru. Itu salah satu sumber uang. Jadi YouTuber itu asal mau. Gitu ya. Kapan saya mulainya? Ya semenjak mau masuk sekolah, kemudian daring-daringan begini, durang-duraring gitu ya. Aduh, gimana ini saya nyari uang gitu. Saya di Kuningan punya banyak usaha ya. Salah satunya bimbel, saya punya bimbel kan. Sekarang kan tutup semua bimbel. Bangkrut berarti kan. Ya memang itu di sini nanti kenapa harus berani jadi seorang wirausaha? Salah satunya harus berani menanggung semua resiko.
Kalau pengen untung aja ndak bisa. Ya, ndak bisa, sebuah usaha itu untung terus. Saya buka bimbel di Kuningan itu dari tahun 2003. Pas saya masuk Kuningan, saya terjun ke bimbel, kemudian saya jadi karyawan dulu. Nih cerita saya jadi direktur nih ya. Sebenarnya dari tahun 91 saya udah punya karyawan ya. Karena saya mulai, kecuali di SMA saya nggak punya karyawan. Di SMA saya masih ngeluper koran, ngeluper tahu ya. Saya digaji orang, saya nganter-nganterin koran. Nggak apa-apa, saya belajar manajemennya. Saya bukan orang manajemen, tapi saya belajar manajemen keuangannya dari jualan koran. SMA, kemudian setelah SMA saya tes, masuk ITB. Nah mulai dari masuk ITB itu saya jualan koran terus ya. Mahasiswa saya jualan koran terus, pagi-pagi jam 4 subuh tuh udah keluar. Kemudian lempar-lemparin koran ke halaman orang, nanti tanggal muda narik uang. Nah mulai di sana banyak yang minta privat gitu kan, minta les. Kak, les dong. Saya kalau lagi sholat lohor, misalkan di Masjid Salman ITB, ada anak-anak SMA 1 Bandung, SMA 2 Bandung, pada nyamperin gitu, ajarin ini dong. Gitu. Saya bikin gratis dulu. Nah, ini namanya cara berwirausaha. Saya bikin gratisan di masjid itu, dikumpulin, kasih whiteboard kecil, gratis. Nah di situ saya mulai mengulik yang disebut dengan the fastest solution, cara cepat menyelesaikan soal. Ya kalau saya soal itu kalau 10 detik lama lah, ya di bawah 10 detik bisa untuk menjawab soal. Karena udah terlatih dari semenjak kuliah. Terus lama-lama makin banyak yang pengen les itu. Akhirnya saya dipanggil ke rumah-rumah, mulai gede gaji saya. Waktu kuliah itu udah punya pendapatan saya, cuman nggak punya karyawan. Kemudian semester 3 saya mulai buka SGC, Science Ganesha Club. Ganesha itu kan ITB, jadi kumpulan teman-teman yang kuliah di ITB bikin bimbel. Saya masih karyawan saat itu. Terus berhasil saya buka di Bandung. Kemudian selesai kuliah saya harus berangkat ke Palembang. Di Palembang saya 12 tahun ya. Nah, tahun 91 saya ke Palembang, saya buka bimbel sendirian di situ. Siswanya 3 orang, siswa pertama. Selama 2 tahun saya hanya punya siswa 7 orang. Karyawan saya 2 orang. Nah, udah mulai direktur tuh saya. Punya karyawan 2, punya siswa 7. Yang 7 itu saya golkan masuk ITB, UGM, Unsri, USU. Hampir yang 7 itu gol semua ke perguruan tinggi. Nah dari sana mulai saya banyaklah siswa saya. Maka karyawan saya juga nambah. Saya bisa nggaji beberapa orang guru. Tuh ternyata cita-cita saya di awal tercapai. Benar ya? Saya udah punya penghasilan banyak tuh. 12 tahun saya di sana, saya punya bimbel terbesar waktu saya di Kota Pagar Alam dulu. Itu banyak bimbel, punya saya banyak sekali, termasuk anak-anak pejabat siswa saya. Saya pindah ke Kuningan, kemudian saya bergabung dengan SSC, Sony Sugma College, ya. Saya bergabung 2003, 2004 masih jadi karyawan saya, 2005 saya diangkat jadi manajer, 2006 masih manajer, 2007 direktur saya. Ada SK-nya dari Bandung, direktur SSC. Tuh tercapai. Itu ya. Makanya Anda harus punya cita-cita. Kalau nggak punya cita-cita, apa sih tujuan hidup kita? Nggak ada. Wah Pak, tujuan hidup saya mah masuk surga, bahagia dunia dan akhirat. Itu mah semuanya. Cita-cita begitu. Tapi yang spesial, yang khusus Anda hidup di dunia, apa cita-citanya? Gitu ya. Pak saya pengen jadi dokter, bagus. Pengen jadi guru deh, bagus. Pengen jadi pengusaha, silahkan. Ya. Ada yang cita-cita pengen jadi pengangguran?
Pengen jadi pengangguran, nggak apa-apa, nganggur, bikinin video aja, nganggur, enjoy. Saya juga ternyata, oh seneng ya saya bikin video. Saya di rumah sendirian kan, saya beli tripod, taruh di meja, saya punya ruang kerja, saya punya apa di rumah itu. Mainlah ke rumah saya kosong, rumah saya di sini Mbak, banyak. Adalah gitu kan, main ke rumah saya, kalau anak pas saya pengen belajarnya langsung aja, main aja kan boleh, tapi jangan lebih dari berapa orang? 10 orang ya. Gak boleh lebih dari 10 orang. Cukuplah ruang kerja saya kalau untuk 10 orang. Kursi yang kayak gini ada, yang ada mejanya gitu. Karena saya juga buka klinik. Saya ada klinik gitu buat konsultasi. Belum lama ini anak-anak SMA 2 yang ke rumah tuh sama orang tuanya. Konsultasi, anaknya udah kelas 12, pengen ke ITB. Konsultasi aja, kan klinik namanya juga. Ya. Gimana caranya nih Pak? Ntar besok datang lagi sini bawa rapotnya kita lihat gitu. Karena saya sering ada konsultasi ya. Kebanyakan dari SMA 2 yang banyak datang. Gitu. Kalau anak-anak SMA 2, ke yang namanya perguruan tinggi itu hampir semua rata-rata sangat berminat. Mudah-mudahan di SMA 3 karena urutan kita itu setelah SMA 2. Setelah SMA 2, SMA 3. Kita masih belum bisa nyusul SMA 2 untuk akademik ya. Untuk akademik. Kalau untuk yang lain jauh bagus kita. Untuk yang lain ya. Kalau untuk akademik kita masih satu step kalah dengan SMA 2. Tapi untuk 2 tahun ini, 2 tahun terakhir hampir sama. Karena berlaku zonasi. Benar ya? Jadi yang pinter-pinter di daerah enggak bisa masuk kan? Kalau dulu kan nampung ke sana. Sekarang mah enggak. Ini jadi SMA Awi Rarangan kan. Jadi siswa-siswanya daerah terdekat kayak kita. Daerah-daerah sini kita. Kecuali bagi Anda yang berprestasi. Boleh dari manapun silahkan. Ya. Jangan lupa ke kita pendaftarnya banyak banget. Oke itu ya. Itu baru 1 poin saya. Saya berapa jam nih? Oh 1 jam. Hampir selesai dong. Nah itu tadi tentang kewirausahaan ya. Jadi keberanian kita ya, sikap kemampuan kita, kreativitas kita untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya kan? Dengan tujuan untuk apa tadi? Tujuannya apa? Bermanfaat bagi orang lain dan utama udah pasti saya. Bermanfaat bagi orang lain dan kalau hanya manfaat bagi orang lain aja ngapain? Buat kitanya apa? Ah Pak saya mah penting masuk surga we teu meunang nanaon gitu nanaon. Mau begitu? Nggak ada Ciherang mah ya. Ciherang aja orang lain bahagia kita enggak. Ya kita juga harus dapat nilai lebih tadi ya enggak? Ada nilai lebih yang bisa kita ambil. Apa? Ya keuntungan. Keuntungannya pada saat saya buka cabang-cabang bimbel di Ciawi, di Cirendang, di Juanda, di Jalaksana, saya kasihkan ke orang lain kan. Di situ manajernya siapa, di situ siapa, sekretarisnya siapa, karyawan seluruhnya. Saya kalau jalan-jalan ke Pangandaran itu 2 bis, karyawan dan guru, 2 bis tuh suka ke Pangandaran, tuh nginep semalam, ya, itu banyak sekali. Nah, apa nilai lebih yang bisa saya ambil? Tinggal dibilangin, kamu store aja ke saya 30% ya, sisanya sok pakai aja sama tuh yang ngurus-ngurus di sana. Dapat 30%, dari sana dapat 30%. Terus tiap tahun dapat. Sayanya nganggur kan? Bener ya? Toh orang lain yang sudah mengerjakannya. Saya mah fokus di sini, di SMA 3 sama di Uniku, fokus ngajar. Sesekali saya datang, datang ke sana ke Jalaksana. Kenapa? Pengen katanya Pak Nanang yang ngajarnya. Ayo saya ngajar sekali. Wah, gitu. Yang Ciawi pengen Pak si Bapak ngajar di sana. Ayo saya datang ngajar. Paling gitu. Sesekali aja. Di sini juga sama. Gitu ya. Itu cita-cita saya dulu, alhamdulillah tercapai. Dan sekarang saya sedang mengembangkan
2 usaha sedang saya kembangkan, baru. Kalau yang YouTube itu baru sebulan, dan di jual beli tanah, rumah gitu. Ya, makanya banyak stok gitu. Itu ada yang nawar, ada untungnya saya jual, saya cari lagi yang lain. Gitu. Saya mah nyantai aja di sini ngajar. Loh, gimana saya dapat yang beli rumah? Kan sekarang mah ada OLX. Bener ya? Ada FB, grup jual beli rumah dan tanah Kabupaten Kuningan. Ada grupnya. Gampang banget. Kadang kendaraan. Gitu ya. Sok mulai dari sekarang pikirkan itu. Apalagi sekarang sedang dunia maya. Sedang hebat-hebatnya dunia maya. Menteri Pendidikan kita itu orang entrepreneurship asli itu. Ya, pengusaha asli. Ditambah sekarang corona. Wah, udah nambah kan dia. Anda kenal Bill Gates? Tahu ya? Nih, yang nyiptain virus-virus segala macam. Di komputer, di laptop, di HP. Jangan-jangan corona juga usaha Bill Gates gitu kan. Supaya beli vaksin. Iya. Oke ya, saya ngajak yuk kita jadi seorang pengusaha. Enak loh, bener. Enak banget. Saya baru beli bulan ini nih, 2-3 bulan saya tawarkan udah 50 juta, 60 juta keuntungannya. Kalau dijual lagi. Di properti. Kalau di bimbel, kalau lagi kayak gini kan saya rugi. Lagi gini rugi banget ini. Saya harus gaji karyawan kan? Bener ya? Tetap dong karyawan mah digaji. Saya penghasilan dari mana? Nggak ada. Nah makanya kita teruskan materinya kan ada ke sana. Apakah harus untung terus kalau yang namanya usaha? Tentunya tidak ya. Nah salah satu contoh yang ada di SMA 3 tadi udah saya sebutkan. Di sini siswa-siswa berwirausaha di koperasi. Kadang-kadang ada siswa yang jualan di kelas Neng ya kalau nggak salah ya. Bawa makanan dari rumah tuh dibungkusin, dijualin ke anak-anak temennya. Bukan anak temennya ya, belum punya anak. Ke teman-temannya di kelas. Ada yang bawa donat, ada yang bawa nasi kuning. Berarti jiwa wirausahanya sudah mulai tumbuh. Gitu ya. Halo? Iya, tong nundutan itu. Ini saya cerita wirausaha dan cerita hidup saya. Ya kalau mau nyontoh boleh, enggak juga enggak apa-apa. Alhamdulillah saya senang di dunia. Mudah-mudahan di akhirat juga dapat kesenangan begitu ya. Amin. Dan kita semua ya termasuk teman-teman yang ada di rumah nih ya. Jangan lupa kita berwirausaha. Mau gabung dengan saya? Ayo. Pak yuk bikin YouTube sama saya. Saya perlu editor, saya nggak bisa ngedit. Kalau Anda lihat YouTube saya tanpa editan itu. Karena nggak bisa, seadanya aja udah biarin. Saya baru dapat belum nyampe 200 subscriber, baru masalahnya. Orang nggak kenal saya kan. Ya, mudah-mudahan dengan 40 orang di sini nambah 40 hari ini. Mau nggak? Iya, berpahala, udah gratis, saya cuma buka total aja yang merah gitu ya. Subscriber yang baru berarti ya. Apalagi kalau Anda mau loncengnya kan, pada saat saya ngupload video yang baru langsung, wih Pak Nanang, sekarang apa ya materinya? Ini materi kelas 12. Tapi cara cepat ini, siapa tahu Anda nanti mau ngasih les. Pelajari video saya, cara cepat loh. Ini soal, set jawabnya begitu. Wah, nggak ada, belum ada di YouTube. Sok lihat, yang versi saya tapi ya, belum ada. Adanya biasa-biasa aja. Kalau saya beda, cuman penampakannya belum menarik. Karena saya belum punya editor ya. Saya mau ngajak Pak Awan nanti jadi editornya. Tapi Pak Awannya sibuk. Siapa tahu di antara adik-adik ini ada yang lihai IT. Pak, saya editor deh, gaji nggak apa-apa sebulan. Yang penting sebulan bisa beli buku 10, bisa buat ongkos. Nah, sok ke saya aja ya. Asal pinter ngeditnya. Saya bikin video sendirian di rumah, ngecaprak sendiri gitu kan. Aduh salah ini saya ngedownload Filmora gitu kan. Alah Filmora pas di belakangnya ada
Iya, ada tulisannya, ketahuan. Si bapak ini belum canggih, enggak apa-apa deh. Yang penting ilmu saya bermanfaat bagi orang lain. Kan ada tadi ya, bermanfaat bagi orang lain, enggak apa-apa, gratis kok mereka nonton. Yang penting punya kuota. Kalau les di saya mahal. Kemarin anak SMA 2 nanya, Pak berapa les di Bapak? 1,5 juta, saya bilang sebulan. Maksud saya biar enggak jadi. 1,5 juta. Mahal banget Pak, ya atuh berlima kayak kan cuma 300 berarti sebulan. Kalau sendirian Pak 600. Kalau di saya privat ya, tuh di rumah sana. Udah nonton YouTube saya aja, Pak saya pengen ke ITB, ya udah nanti saya kan lama-lama bikin video-video yang lebih mantep buat persiapan masuk perguruan tinggi gitu. Gitu saya nawarnya suka tinggi ke anak SMA 2 mah ya. Nah, kewirausahaan ini tersusun dari 2 kata tentunya ya, yaitu wira dan usaha. Wira itu apa artinya? Kan ada perwira, ya kan? Wira itu berani. Jadi kalau udah jadi perwira berani. Wira itu berani. Kalau usaha Anda tahu sendiri ya. Usaha itu apa? Kerja, ya kan? Kerja. Berarti kalau Anda ingin menjadi seorang wirausahawan harus berani kerja. Begitu ya. Untuk jadi seperti ini, semua guru di SMA Negeri 3 Kuningan itu enggak langsung ujug-ujug senang, enggak. Harus ada keberanian untuk tidak senang dulu. Berusaha. Nah, baru jadi senang. Karena apa? Punya nilai lebih. Gitu ya. Jadi wira itu artinya berani, sedangkan usaha itu kerja, oke ya. Nah, jadi kalau Anda menjadi seorang wirausahawan, berarti kalau wirausahawan itu apa? Kan tadi wirausaha, wira berani, usaha ya kerja. Kalau wirausahawan, ya pasti seseorang ya enggak? Pasti seseorang, siapa? Ya Anda. Seseorang yang berani mengambil resiko, wirausahawan. Seseorang yang berani mengambil resiko dan melihat peluang dari sebuah usaha. Melihat peluang dari sebuah usaha. Nah ini saya sudah memanggil 2 orang ahli, ya sebut saja kafe gitu ya. Saya di Palembang punya kafe depan rumah. Saya pengen buka di sini, belum punya, pengen buka klinik saya tuh pengen saya jadiin kedai sekarang. Sekarang saya lagi mikir, saya lagi nyari orang yang pinter masak, nyari orang yang pinter bikin minuman bertopping gitu. Saya pengen buka di kompleks saya di situ. Ruang belakang saya bikin ruang VIP, saya kasih sofa, saya kasih ruang karaoke, ada AC, ada wifi. Itu impian saya dan harus tercapai. Saya bintangnya Leo. Hobi saya menggambar anak panah. Setelah saya lihat di filosofis, hobi seseorang kalau di tanah senang menggambar anak panah atau di buku kalau coret-coret. Ada yang senangnya nanda tangan aja ya. Ada yang senang, ada yang senang set nanda panah. Ada yang senang nulis angka 2 terus. Ada. Semua orang berbeda-beda. Kalau saya kapan ketemu batang terus ada tanah, bikin tanda panah. Lihat buku kosong ada pulpen, bikin tanda panah. Enggak tahu. Saya baca di filosofis tentang tanda panah, ternyata apa coba? Kalau orang senengnya bikin tanda panah di setiap kesempatan, artinya setiap punya rencana harus tercapai. Dengan segala cara harus tercapai. Oh gitu, pantesan. Tapi nggak bisa dipaksain, saya juga nanti mau belajar aja tanda panah aja. Nggak bisa, itu nggak bisa dipaksain. Besok ketemu tanah, gambarnya lope lagi. Kalau Anda mungkin senengnya lope, tengahnya dikasih ketek gitu. Udah habis diputusin sama pacarnya Neng ya. Ini si Neng ini barusan diputusin sama pacarnya ini. Asalnya lopenya utuh, sekarang dikasih tengahnya. Cek. Aduh, broken heart. Patah hati. Seusia Anda biasanya senangnya gambarnya lope, ada yang gambar kepala orang terus. Ya, ada itu macam-macam, ada yang gunungan terus. Banyak sekali ya.
Nah, sedangkan seorang pelaku yang berani melakukan kegiatan wirausaha, ya, seorang pelaku yang berani melakukan kegiatan wirausaha, yang berani, saya ulangi ya, karena banyak sekali yang uangnya banyak, habis tidak berkembang. Kenapa? Karena dia tidak berani mengambil suatu resiko. Risiko rugi itu udah pastilah, sering kalau saya yang namanya rugi itu sering. Termasuk corona nih, dari Maret, April, Mei, Juni. Nih, saya gaji karyawan 4 bulan tanpa kerja. Nggak tahu nih bulan depan kayaknya sedikit-sedikit kita wayahna gitu. Karena ya saya juga berpikir, aduh, tidak ada nilai lebih bagi saya. Mungkin saya bubarkan aja, nggak apa-apa. Makanya sekarang saya sedang mencoba tampil di dunia maya. Maksudnya biar nanti itu saya stop, bimbelnya saya stop, buka klinik aja, tampil di YouTube, punya kedai. Nah, itu pikiran saya sekarang. Kedainya hanya khusus buat pelajar. Pelajar aja ya. Kalau umum sih nggak dilarang gitu ya. Merhatikan nengnya terus harinya. Ngalalamun ini lapar. Nanti saya tanya loh. Ya. Gitu ya. Jadi saya ingin mencoba, karena saya udah tua kan, udah 53 tahun. Wah, saya pengen merekrut orang lah, merekrut orang ya. Nanti kalau ada kakak Anda yang, Pak, kakak Anda pinter loh nyieun seblakna, nyieun itu yang di Jalaksana teh apa neng yang ramai teh? Ramen neng ya. Nah, kakak saya mah pinter bikin ramennya. Yuk ke saya aja, kita buka. Saya punya tempat, punya sarana. Modal mah bisa dicari. Cuman orangnya yang penampilannya menarik, bersih, ya kan? Masaknya enak. Saya lagi nyari. Sok kalau Anda mau daftar ke saya. Bener, serius ini. Saya udah 2 orang ke rumah, ke sana ngontrol. Oh bagus Pak, ini buat ini di komplek. Ya, jadi kalau Anda pulang sekolah haus ke sana sambil buka laptop ya kan, wifi-nya kan gratis gede, sambil minum, ngerjain PR dan seterusnya gitu ya. Bisa. Nah, pengennya begitu kedai saya tuh. Buat bikin tugas-tugas ya, sambil ngopi, sambil makan ramen dan seterusnya. Nanti saya gratisin sehari kalau udah jadi ya. Ini belum, masih nyari, saya nyari orang. Kan di sini harus merekrut orang ya, bermanfaat bagi orang lain. Nah, siapa wirausahawan yang terkenal di Indonesia yang pernah Anda kenal coba? Kenal nggak? Entrepreneurship Indonesia yang siapa? Tata Halilintar. Anda tahu berapa pendapatan dia sebulan? Jangan sebulan, sehari lah. Wow, nggak jutaan lagi udah keren itu. Terus liur ngitung nanti, cara dihitung. Ya, makanya dia sanggup nyabet anaknya Anang Hermansyah. Padahal dia berapa bersaudara coba itu? Wah, 11 ya, 14. 11. Anda bayangkan. Tuh salah satunya di dunia hiburan ya. Menteri, ada ojol, Gojek, luar biasa sekarang. Dia mah tinggal duduk aja jadi menteri lagi. Jangan-jangan gaji menteri mah nggak diambil oleh dia, oleh asistennya diambil, nanti di rumah kasihkan ke dia gitu. Bob Sadino, ya pengusaha hutan, bukan orang hutan tapi. Kemudian yang punya Alfamart, yang Maret gitu, Transmart siapa? Hairul Tanjung. Lain Faisal Tanjung. Hairul Tanjung, Pak. Ya enggak? Orang pintar minum tolak angin, siapa tuh? Renal Kasali, itu pengusaha-pengusaha luar biasa itu. Termasuk Sandiaga Uno. Tuh, pengusaha-pengusaha terkenal di Indonesia gitu ya. Nah, coba contohlah mereka. Pendidikannya tinggi dia. Pendidikannya ya.
Seorang mahasiswa nantinya menjadi seorang sarjana, Anda juga harus bisa berwirausaha. Karena tuntutan pemerintah sekarang adalah bukan mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan kerja. Gitu. Yuk belajar punya karyawan nanti. Satu orang boleh? Boleh. Wah saya punya karyawan, teman saya nih tukang nganterin dagangan saya, satu orang saya gaji sebulannya 15 juta. Nggak apa-apa. Udah punya karyawan namanya. Gitu. Wah Pak saya mah hanya baru bisa gaji 1 miliar aja sama teman saya. Udah wirausaha itu. Pak saya baru bisa ngasih aqua aja segelas. Nggak apa-apa. Gitu ya. Belajar. Jadi seorang entrepreneur. Tujuannya apa? Tadi satu membuka lapangan kerja yang baru. Anda di sini saya lihat tuh di kantor guru itu banyak sekali karya-karya siswa yang bagus. Bikin pas bunga, bikin pas lampu, bikin password, bikin apa ya? Yang ada pas-pasannya lah pokoknya gitu. Terus bikin tempat air, bikin asbak. Tapi di sini nggak boleh merokok ya. Termasuk di rumah. Banyak sekali. Ya malah dari cangkang telur ada bikin apa gitu. Bagus-bagus. Duh kalau itu ditampung di Car Free Day di Raja gitu. Dijual bisa jadi uang. Wirausaha namanya. Nah dulu nih hidroponik itu sama teman-teman OSIS dipanen, dibungkusin. Kemudian di Car Free Day dijajakan di situ, banyak yang beli. Udah belajar wirausaha ya. Nanti Anda lihat di Semantika ada video pembelajaran saya. Itu materinya program linear atau linear programming di kelas 11. Walaupun saya ngajar kelas 12, tapi saya bikin yang buat kelas 11. Yang prakteknya siswa. Apa yang diteliti? Botol minuman yang ada di kantin. Itu wirausaha ya. Oke, kemudian yang berikutnya menciptakan jaringan bisnis baru. Itu tujuannya. Jadi kalau udah punya satu cabang, bikinlah yang lain cabang, terus berkembang. Jadi artinya dia membuka jejaring ya, atau membuat jaringan bisnis yang baru. Seneng loh jadi pembisnis, bener, serius banget. Segala punya pokoknya. Wah, pengen ini punya, pengen itu, pengen ke sana, ayo, pengen ke situ. Wah, enak aja pokoknya, ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan hidup dan kehidupan, udah pasti. Ya, kalau Anda jadi seorang pengusaha, pastilah kesejahteraan hidupnya meningkat. Selain kita, orang lain juga. Ya, orang lain untuk bayar listrik aja kan kadang-kadang susah ya. Apalagi sekarang banyak yang kena dampak corona kan, dirumahkan. Biasanya bayar listrik dari sana, bayar cicilan mobil dari situ, bayar cicilan dari sana. Sekarang nggak ada lagi karena dirumahkan. Tapi kalau kita punya usaha, punya jiwa bisnis, akan berpikir, oh saya punya uang nih dari kompensasi dikeluarkan atau di stop, saya mau bikin usaha aja. Misalnya apa? Dagang lotek misalnya gitu ya. Wirausaha bukan dagang lotek. Halo. Dagang lotek wirausaha bukan? Wirausaha membuka lapangan kerja baru, bermanfaat bagi orang lain, kan bisa sehah di tempat kita. Ya enggak, loteknya divariasi, dikreatif dikit, kasih level, lotek level 1 karetna hiji. Lotek level 2. Anda tahu keripik Maici? Nah, itu dekat rumah saya kampusnya. Universitas Maranatha, itu mahasiswa Fakultas Ekonomi semester 3 yang punyanya. Miliaran gajinya sekarang, mobilnya selalu terbaru. Mobil baru datang beli dia. Dari keripik singkong. Kehebatannya apa? Tahu enggak? Apa sih kehebatannya keripik Maici? Dari kreativitas, inovasi, level ya. Pernah beli enggak? Enggak ya. Oh pernah nih ya. Ini mah enggak. Level 1, 2 sampai 10. Cuman itu doang, kemasannya aja yang bagus, gambarnya Maici. Maici teh orang Garut.
Dari Garut, mak nyen keripik ieu kumaha. Pertamanya gitu dia. Menggali, di inovasi. Yuk bikin kemasan yang bagus, kasih level. Langsung produksi yang banyak, kasih sponsor di mana-mana. Jadi sekarang miliarder. Keripik sampe padahal di sini kan sampo mah dibuangin, dibuat beca. Tanah sareri masih sebetulnya. Siga siswa saredeh ya mah. Ngantuk atau tidurnya jangan terlalu malam. Yang keempat, mampu mengembangkan semangat berusaha untuk orang lain. Karakteristiknya orang percepatlah, capek saya juga. Karakteristiknya nih, lihat karakteristiknya. 1, harus jujur. Ya, kudu jujur. Yang kedua, disiplin. Ingetin tuh, siapa tahu di hati Anda pengen jadi pengusaha nanti. Jujur, disiplin, kreatif. Jadi boleh pakai yang ada, tapi diubah dikit. Inovatif, diinovasi, bikin yang baru-baru gitu. Ini mah musiknya begini, saya ubah deh gitu. Kan sekarang ada nyanyian orang lain dipotong-potong. Nah, yang kayak gitu kan. Akhirnya kan jadi banyak uang. Ya. Itu yang kayak gitu nggak ngerti saya masalahnya kan. Lagu-lagu di ini dipotong karena pinter ngedit, bikin channel YouTube jadi miliaran per bulannya dapat. Padahal cuma bikin itu doang. Itu namanya kreatif, inovatif. Di sini ada pelajaran TIK ya? Ada. Tuh sok pelajari ya. Kalau udah pinter ngedit ke saya ngelamar. Atau saya lamar nanti. Komitmen yang tinggi. Komitmen apa? Komitmen yang tinggi. Komitmen itu sesuatu yang harus ditepati. Ajas gitu ya, janji gitu ya. Pokoknya kamu kalau kerja di saya sebulan saya beliin Fortuner. Komitmen saya. Pokoknya kalau punya sehari misalkan dapat 500 cup aja. Misalnya saya buka kedai. Sehari kejual 500 cup. Kemudian apa tadi Neng yang di Jalaksana teh? Ramen. Sehari bisa 200 mangkuk. Sebulan saya jamin kamu saya beliin Fortuner. Pas sebulan saya ajak ke Jogja langsung. Pilih Fortuner. Naon cik? Minyak goreng? Atau tinggal ngasih atau gak susah. Itu komitmen namanya, ya. Kemudian mandiri dan realistis. Mandiri itu ya mandi sendiri misalnya. Biarpun tanpa orang lain siap. Begitu, mandiri namanya. Nanti lama-lama juga ada yang ngebantu. Kemudian realistis. Barang yang didagangkannya itu ada. Real gitu ya. Nah, apa produk-produk yang ada dalam wirausaha? Bisa makanan, ya, bisa minuman, bisa barang kan banyak, barang bekas bisa dijual, bisa jasa, yang kayak apa yang jasa ya? Tuh yang Grab jasa, ngajar les jasa, itu guru juga jasa, kemudian apa lagi, Neng? Menjahit jasa, banyak, ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita pasarkan. Bisa makanan, bisa minuman, bisa barang. Saya jasa udah dari tahun 90-an, jasa. Saya selalu menjual jasa. Nah sekarang saya mencoba untuk di makanan dan minuman gitu ya. Karena saya pernah di Palembang itu makanan minuman lewat kafe ya. Tapi kafenya kafe yang islami ya, jangan kafe yang begitu. Nah kesimpulannya udah mau selesai nih. Geus hareuy. Jadi kewirausahaan itu sangat penting kita pelajari ya. Sekali lagi sangat penting kita pelajari. Jadi kalau ada materi kewirausahaan diikuti dengan baik gitu. Siapa tahu nanti Anda tertarik. Oh gini gampang bikin mobil teh. Udahlah saya mau berwirausaha mobil. Anda jadi produsen mobil nanti. Di Indonesia misalkan seperti SMK misalnya. Nggak tahu sudah ada apa belum SMK-nya ya. Mobil SMK-nya.
Jadi sangat penting kita pelajari karena dapat meningkatkan kreativitas kita ya. Dapat meningkatkan kreativitas serta kemampuan diri kita. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sok buka HP-nya sekarang. Ayo buka. Kan pakai baleran cage, nggak pakai kuota sendiri. Kalau pakai kuota sendiri, ya nggak apa-apa. Kan saya setiap bertemu begini dengan siapapun, buka dong HP-nya, di like dong ke channel saya. Nah, nanti Anda boleh komen di sana, minta ke saya, Pak, apa aja terserah ya. Pak, saya lagi belajar sistem persamaan linier satu variabel. Ada 2 titik Pak, tapi untuk mencari persamaan garisnya ini panjang banget. Nanti saya bikin videonya. Nih cara cepatnya. Atau Pak dijelasin lagi dong. Saya jelasin. Karena saya bikin video itu kalau ada yang minta tentang ini, ayo saya bikin gitu ya. Udah dibuka YouTube-nya. Sok buka, tong pelit ya. Nah, subscribe mah gratis. Nah, coba ditulis di situ KPM tuh koperasi ini. Klinik Pendidikan Matematik. KPM nama saya Nanang Warsa. KPM Nanang Warsa. Aya sok atuh tinggal notol nu beureumna tah. Nanti Anda bisa lihat video-video saya di sana. Kalau Anda punya adik SD bisa tebak-tebakan angka ya. Kalau Anda lagi belajar apa gitu, nanti boleh di komen itu minta ke saya ya. Saya baru 21 saja karena baru sebulan juga belum ya. Saya sedang terus bahkan lagi nyari tukang editnya tuh. Kata Pak Awan, editan geningan. Nggak apa-apa, dah nggak bisa saya juga ya. Nah itu ya boleh ya, nanti silahkan Anda boleh minta materi ke saya nanti ya, saya bikinkan. Atau mau tebak-tebakan juga boleh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada sesi tanya jawab Pak? Boleh. Bentar aja. Terima kasih kepada Pak Nanang Warsa yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya tutup acara ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.